3, 2, 1, let's go. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, halo teman-teman, halo bunda. Apa kabar semuanya? Maaf ya, sebelumnya aku ucapkan banyak terima kasih kepada kalian yang sudah subscribe dan juga sudah nonton video aku. Alhamdulillah, aku semakin semangat untuk membuat video YouTube aku. Tapi mohon maaf, untuk bulan Desember kemarin aku memang ada keperluan yang nggak bisa aku tinggalkan, jadi aku nggak sempat upload video di channel YouTube aku. Oh ya, sebelumnya aku mau ucapin nih Happy New Year for my friend and my subscriber. Semoga semua yang diinginkan di tahun 2022 besok ini bisa tercapai sesuai dengan target masing-masing. Tahun ini aku pingin nih membuat channel YouTube dengan bahasa keseharian aku, jadi ada campurannya gitu loh. Nah, tadi kan aku udah itu ya, nata uang itu yo. Nah, sekarang aku langsung nulis expense, biaya-biaya opo sing tak keluarkan tiap bulannya, baik itu biaya wajib maupun untuk kebutuhan. Di sini itu aku membagikan di beberapa pos, yaitu living itu kebanyakan untuk membayar kewajiban gitu. Oh ya, ini disclaimer on ya, untuk pendapatan itu uang yang ditransfer oleh suami aku untuk kebutuhan dapur aja. Jadi di sini kalian bisa melihat tidak ada saya memberi ibu mertua maupun orang tua saya, karena itu ada di pembukuan yang satunya lagi, di buku besar pendapatan seutuhnya. Jadi ini yang aku buat video tuh hanya kebutuhan dapur aja. Oh yo, ibu-ibu sekalian ki, teman-temanku, piye untuk masalah revolusi keuangan tahun 2022-nya. Ya, semoga selalu ada peningkatan ya. Karena kan memang hari ini memang harus lebih baik kan dari hari kemarin. Jadi kalau misalnya kita standar diri kita itu begitu-begitu aja ya, kita menjadi manusia yang merugikan. Jadi baik itu dari segi keuangan maupun dari segi mental, dari segi akhlak, itu kita harus jauh lebih baik, ada perubahan dari hari ke hari. Supaya apa? Supaya kita itu ada ada penilaian gitu loh, penilaian di dalam diri. Kalau memang kita berusaha untuk mencoba menjadi lebih baik dari sebelumnya, itu otomatis kita itu bisa melakukan introspeksi diri dari kekurangan ataupun kesalahan sikap kita di sebelumnya. Tetapi ada beberapa hal yang harus kita garis bawahi, bahwa kita sebagai manusia jangan merasa puas melakukan kebaikan. Itu jangan merasa puas, kita harus merasa haus akan melakukan kebaikan. Jadi dalam diri kita itu juga ada motivasi untuk selalu melakukan kebaikan. Tapi kalau untuk mensyukuri nikmat Tuhan, itu kita lebih baik menjaga diri serta hati supaya tidak terkalahkan oleh hawa nafsu kita. Oke lah, kita kembali lagi ke dalam budgeting ini ya. Jadi di sini tuh aku gawe sinking funds. Sinking fundsku tuh sama aja sih dari sebelumnya, karena memang ini sinking funds yang harus aku selesaikan pada tahun 2022 ini. Nah, itu alhamdulillah sih saya masih menjalankan 5 sinking funds yang sama seperti tahun 2021. Dan kemungkinan sih ya, sinking fund ini tuh memang sama dari tahun ke tahun, karena memang ini yang perlu aku keluarkan supaya tidak mengganggu kondisi tabungan utama aku.
Terus piye update sinking fun kalian? Yo, semoga lah ya bisa segera terpenuhi. Oke. Dan selanjutnya itu aku ada post untuk sosial dan playing funds, dimana sosial itu memang saya fungsikan untuk berbagi kepada sesama makhluk hidup ya, entah itu untuk hewan maupun manusia. Pokoknya eh, postnya untuk berbagi ke sesama makhluk hidup. Dan juga playing itu dimana kita harus ada ya pemikiran untuk self reward, tapi self rewardnya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jadi nggak bisa disamakan rumah tangga ini dengan ini, self rewardnya harus sama, itu nggak bisa, karena memang melihat dari kondisi keuangannya pun juga berbeda ya. Jadi kondisional aja lah, jangan terlalu disamakan dengan oleh orang lain, karena kalau terlalu memaksakan pun juga nggak baik jadinya. Lah ternyata ini eh, waktu aku budgeting itu masih ada sisa dana, sehingga aku alokasikan sebagai dana tak terduga ya. Dana tak terduga itu benar-benar dana yang keluar ketika ada pengeluaran yang tidak sesuai dengan pos masing-masing maupun pengeluaran yang melebihi anggaran gitu loh. Jadi itu baru aku gunain dana tak terduga. Oke, seperti yang kalian udah lihat di video aku sebelumnya, aku kan pernah menjelaskan ya. Sekarang aku untuk uang dapur ini memang nggak aku alokasikan investasi logam mulia ya, karena investasi logam mulia itu masuk ke dalam pembukuan aku yang satunya yang bersifat privasi itu. Karena alhamdulillah suami itu ada tambahan rezeki, dan rezeki itu yang aku olah, yang aku kelola. Gimana caranya itu supaya bisa mempertahankan nilai mata uang, karena sifatnya logam mulia maupun emas itu sebenarnya bukan investasi ya, tapi untuk mempertahankan nilai mata uang. Karena nilai mata uang untuk tahun sekarang misal Rp25.000, sekarang itu termasuk uang yang cukup besar. Tetapi kalau untuk 10 maupun 15 tahun ke depan, uang Rp25.000 itu bisa dikategorikan uang yang bernilai kecil. Jadi itulah mengapa banyak orang yang melakukan nabung emas, karena supaya apa? Tetap menjaga nilai mata uang dia. Waktu kita beli tahun sekarang 1 gramnya 950.000, tetapi untuk 10 sampai 15 tahun ke depan mungkin 1 gram nilai emas itu sudah tidak Rp950.000, tapi mungkin bisa menjadi 2 juta 1 gramnya, ataupun 3 juta 1 gramnya, kita nggak ada yang tahu. Nah, maka dari itu, itulah yang dinamakan menjaga nilai mata uang. Oke, terlepas dari masalah emas, kita kembali lagi ya ke video ini, video budgeting. Di sini tuh untuk besaran biaya atau besaran anggaran untuk PLN tuh memang aku besarin, karena ternyata tahun kemarin 550.000 itu mepet ya. Jadi untuk tahun 2022 ini aku tambahin 50.000, jadi 600.000 untuk biaya PLN dan juga PDAM, dan semoga cukup dan ada kelebihannya gitu loh. Karena pernah bulan berapa gitu tuh aku minus, dan aku wow, kenapa bisa minus sedangkan penggunaan itu sama gitu loh. Ya cuman namanya orang ya. Baik, sekarang kita masuk ke pos sinking fund ya. Nah, di sini ibu-ibu udah
dan bunda-bunda serta teman-teman semuanya udah sering lah ya ngelihat aku tuh melakukan sinking fund untuk membayar pajak mobil. Jadi kalau menurut aku pribadi ya, sesuai dengan pengalaman aku, sinking fund untuk masalah pajak ini yang bernominal besar, kalau dibuat sinking fund itu benar-benar sangat membantu untuk tidak mengganggu jumlah tabungan utama ya. Tapi ini sepengalaman aku aja ya. Kalau misalnya kalian nggak mempermasalahkan untuk masalah pajak ya, no problem sih, nggak masalah, ngono, nggak apa-apa. Jadi kembali lagi ke kebutuhan masing-masing orang. Nah, sedangkan aku ini pajak yang aku bayarkan tiap tahunnya itu yang nominalnya besar itu ada 2. Jadi ya menurut aku gimana caranya supaya aku tetap bisa membayar pajak tanpa mengganggu tabungan utama. So, aku memutuskan untuk langkah membuat sinking fund. Jadi ya sinking fund itu tergantung kebutuhan kalian sendiri. Kebutuhan apa yang menurut kalian itu butuh untuk ditabung dengan ada jangka waktunya. Kalau nggak ada jangka waktunya, menurut aku jadinya kurang tertantang ya. Maksudnya kita nggak ada deadline-nya gitu loh. Tapi kalau ada jangka waktunya, ada deadline-nya, kita tuh pasti semangat untuk menyisihkan uang untuk pos sinking fund ini. Oh yore, sepurane ya, untuk video kurban iki moro-moro ku HP ku mati, gak ngerekam gitu loh. Jadi ya wis, udah terlanjur nyentang, udah terlanjur naruh ke dompet masing-masing, tapi nggak kerekam, ya udah nggak apa-apa gitu loh. Yang penting sinking fund aku tuh sama dari tahun ke tahun itu sama. Nah, di sini tuh untuk masalah sedekah sudah saya sudah saya ya alhamdulillah lah sudah saya berikan. Nah, itu covernya untuk bulan Januari emang sengaja aku print karena lagi lagi belum punya ide gitu loh mau gambar apa. Jadi ya udahlah, otomatis aku utak-utak aja aplikasi. Jadi ya tetap ada cover booknya gitu. Oh ya, ini oke, kita mulai ya untuk menghitung bulan Desember aku ada sisa uang, alhamdulillah ya. Nah, ini aku sedang membuat proyeksi dari sisa uang bulan Desember. Seperti biasa, aku tiap bulan kalau ada sisa selalu mau kemanain ya uang ini. Jadi uang itu meskipun ada sisa, tapi juga ada fungsinya gitu loh. Jadi nggak hanya sekedar uang sisa terus kita buat foya-foya, nggak. Kalau aku prinsipnya kalau memang ada uang sisa, aku tetap alokasikan untuk yang lebih berfungsi lagi. Jadi aku bikin challenge. Nah, di sini challenge 2002 aku itu tetap ya ada promil, terus ada servis kendaraan itu yang baru, terus ada new handphone. Nah, kenapa? Karena memang HP aku udah sering bermasalah ya, makanya itu kadang upload video, kadang enggak, karena ya memang HP aku udah mulai ganti, udah mulai harus ganti gitu. Nah, untuk bulan Januari, awal Januari itu aku barusan beli Blackmores untuk yang promil itulah adalah
Nah, aku pakai uang ini, pakai uang promil ini. Jadi fungsinya kenapa sih kok teman-teman pasti tanya kenapa ya harus promil, harus ada pos promil ya, karena fungsinya untuk ini, untuk menunjang obat-obatan yang aku konsumsi gitu. Dan aku baru mulai promil menggunakan Blackmores ini ya bulan Januari ini, jadi aku masih belum bisa kasih review gimana efeknya, apakah aku bisa hamil menggunakan ikhtiar Blackmores ini. Kalaupun memang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengizinkan aku hamil melalui ikhtiar Blackmores, aku nanti bakalan spill ya, aku bakalan review ke video selanjutnya. Oke, next. Aku akuin ya, ini kesalahan aku karena aku tidak menyisihkan uang untuk masalah servis kendaraan. Dan tahun ini sumpah bener-bener aku dibuat kaget sama biaya servis kendaraan, terutama mobil. Wow. Dan itu bener-bener bikin apa ya? Bikin aku tuh punya pikiran, oke, ini pos harus ada di dalam keuangan aku karena budgetnya nggak kecil loh gitu loh. Dan itu ada apa namanya, itu bukan sinking fund ya, tapi apa ya, challenge untuk haul bapak mertua aku yang sudah nggak ada. Jadi aku sedikit demi sedikit aku mulai menabung untuk membantu ibu mertua aku acara haul bapak mertua. Jadi supaya ibu mertua aku tuh bebannya berkurang, jadi aku inisiatif untuk membantu sebisa kita, sebisa aku dan juga suami gitu. Dan selanjutnya ini dia challenge yang aku tunggu-tunggu, yaitu menyisihkan uang untuk membeli new handphone. Karena apa? Ya memang itu kebutuhan aku. HP aku tuh udahlah bermasalah. Dan untuk bulan ini alhamdulillah aku bisa menyisihkan sebesar 500.000 untuk challenge handphone aku ya. Kalau yang promil tadi tuh sebesar 285.000, dan untuk yang servis kendaraan itu 200.000. Jadi total sisa uang bulan Desember itu alhamdulillah ada 985.000 rupiah, dan sudah masuk ke dalam pos-pos yang lebih berfungsi lagi, alhamdulillah. Oh ya bunda-bunda, aku bantu doa semoga kalian semua dilancarkan rezekinya, diberikan kesehatan dan juga panjang umur, serta kelapangan hati dan keluasan hati untuk menerima berapapun rezeki yang kita peroleh, karena memang rezeki yang kita peroleh itulah yang terbaik untuk kita dan juga keluarga kita. Kalau kita pandai-pandai bersyukur, insya Allah Allah akan menambahkan rezeki kita, baik itu berupa rezeki kesehatan, rezeki panjang umur, rezeki dijauhkan dari mara bahaya. Itu sumber rezeki yang tidak bisa diperhitungkan gitu ya. Itu benar-benar rezeki yang tidak terbatas, kita masih bisa bernafas pun itu adalah rezeki. Baik, sekian video sharing tentang budgeting saya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, dan semangat pada bunda-bunda dan kalian semua untuk bisa menyisihkan budgeting bulan Januari. Seberapapun kita latih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye.